Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat desain selamat menunaikan ibadah puasa pada Ramadan 1441 Hijriah. Ini adalah contoh desain yang akan kita buat. Nanti kita akan membuat satu persatu, tahapan demi tahapan, sehingga teman-teman meskipun baru belajar Corel, insya Allah nanti masih bisa mengikuti. Baik, langsung saja yang pertama, silahkan buka Corel Draw-nya masing-masing di komputer teman-teman. Tentu saja Corel Draw saya itu menggunakan versi X7, dan versi X7 ini masih kurang lebih tampilannya masih sama dengan versi X8, X9 ataupun di atasnya. Dan X6 pun kurang lebih sebenarnya tidak terlalu jauh tampilan dan tata letak fiturnya. Baik, langsung saja untuk membuat dokumen baru, kita klik new dokumen di sini. Ini beri nama, silahkan misal di sini desain Ramadan. Untuk jenis kertasnya, kalau ini diperuntukkan untuk di media sosial, sebenarnya bebas saja mau diatur atau default seperti ini di ukuran A4. Itu silahkan bebas karena kita untuk di satuannya, karena kita peruntukannya untuk desain di share di media sosial, ini pilih saja cm. Kalau sudah, ini cukup saja seperti itu, kita klik OK. Ini adalah halaman di mana kita siap untuk membuat sebuah desain. Baik, langsung saja kita lihat, ini adalah desain yang akan kita buat. Ini sebelumnya sebenarnya sudah saya buat lebih dahulu sebagai contoh dan untuk mempermudah. Ini yang pertama kita akan membuat ilustrasi berupa kubah masjid seperti ini. Ini di halaman tadi. Nah, di sini yang pertama kita akan membuat segi 4 pola ini ya. Untuk membuat pola masjid ini kita buat segi 4 terlebih dahulu. Tapi kita akan menggunakan polygon tool. Nah, ini posisinya di sebelah sini, polygon tool, atau alternatif tombol keyboardnya itu adalah huruf Y. Jadi teman-teman bisa klik di sini atau dengan menekan tombol Y pada keyboard laptop atau komputer teman-teman. Silahkan untuk membuat polygon toolnya, ini bisa dengan di drag supaya panjang kali lebarnya sama persegi. Kita tambahkan bersamaan dengan menekan tombol CTRL. Jadi kalau seperti ini tanpa menggunakan CTRL. Kalau dengan menggunakan tombol CTRL sambil drag, ini otomatis akan seperti ini. Jadi sisi dengan sisi lainnya itu sama persis ukurannya. Baik, cukup sampai sini. Dan selanjutnya ini kan segi 5 ya. Yang kita butuhkan adalah segi 4. Ini kita kurangi menjadi segi 4 seperti ini. Dan kita edit ini dengan menggunakan shape tool, jadi supaya yang tadinya garisnya lurus, yang tadinya garis lurus akan kita rubah menjadi sebuah lengkungan. Baik, langsung saja kita zoom. Nah, ini kita klik di titik yang ini, sudut yang ini dihilangkan dulu dengan double klik di sini di titik ini sehingga otomatis menghilang. Kalau kita ingin mengedit objek, itu bisa menggunakan shape tool. Jadi setiap kita ingin mengedit sebuah objek di Corel Draw, itu menggunakan tools yang namanya shape tool, atau alternatifnya adalah F10. Setelah ini aktif, ini akan muncul titik-titik seperti ini, dan ada beberapa garis yang mempunyai panah seperti ini. Ini klik titik yang paling atas, lalu klik ini convert to curve. Fungsi ini berfungsi untuk melengkungkan garis. Ketika ini diklik, ini akan otomatis muncul panah seperti ini. Kalau kita tarik seperti ini garisnya akan melengkung seperti ini. Untuk di polygon tool, ini ketika kita mengedit satu objek, itu otomatis garis yang lain akan mengikuti. Jadi ketika misal saya kembali lagi ya, ini seperti ini garis yang lain akan mengikuti. Bagaimana caranya supaya garis yang lain tidak aktif, yaitu dengan cara menggabungkan objek dari polygon tool ini. Kita coba aktifkan dulu pick toolnya untuk menduplikasi objek ini. Lalu tekan
tombol keyboard CTRL ditambah dengan huruf D, sehingga kemudian ada menggandakan ya, fungsinya untuk menggandakan objek. Bedanya dengan copy paste itu adalah kalau di CTRL-D atau duplicate itu objek otomatis menggandakan di samping seperti ini. Kalau CTRL-V ini seperti ini, itu objek digandakan persis tepat di atas objek sebelumnya. Kalau kita geser ini akan menghasilkan objek yang lain. Jadi sebenarnya sudah tercopy tapi objeknya diletakkan persis di atas objek yang bersangkutan sehingga tidak terlihat objeknya sudah bertambah atau tidak. Baik, selanjutnya ini kita gabungkan. Ini supaya kita cepat ya cara menggabungkannya. Ini letakkan persis di tengah di sini. Cara cepatnya supaya persis di tengah, kita akan menggunakan fungsi tombol shift. Caranya adalah pertama klik objek ini yang akan kita ketengahkan ke sini, lalu tekan tombol shift. Tombol shift-nya masih ditekan, lalu klik objek yang satunya. Lalu kliknya lepaskan, shift-nya juga dilepaskan sehingga muncul seperti ini. Ini setelah posisi seperti ini, kita tekan huruf C dan tekan huruf E sehingga akan ke tengah semuanya. Lalu kita gabungkan dengan fungsi wedge seperti ini sehingga ketika kita akan edit kembali dengan shape tool ini, ketika diklik di sini, ini garis yang lain yang kita objek tidak akan mengikuti. Nah, ini kita lengkungkan saja. Ini ke dalam ya. Dalam seperti ini. Lengkungan seperti ini. Silahkan disesuaikan ya lengkungannya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita membuat lingkaran. Kalau kita lihat lengkungan di sini, ini adalah tadi lengkungan di sini udah kita buat. Ini tinggal kita buat lengkungan di sini. Lengkungan ini akan kita buat dengan menggunakan lingkaran. Untuk membuat lingkaran kita menggunakan ellipse tool di sini, yang simbolnya adalah lingkaran. Simbol toolsnya itu lingkaran. Kita buat di sini untuk membuat supaya sama panjangnya lingkaran sempurna, kita menggunakan fungsi tombol CTRL sambil di drag seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kita letakkan di sini, ini perkecil ya. Seperti ini, lalu kita duplicate ya, CTRL-D. Seperti ini. Setelah itu lihat. Nah, di sini kan kita tinggal tambahkan nanti di sini segi 4. Kita tambahkan segi 4 dengan tools range tangent tool atau F6. Kita drag dari sini ke sini. Baik, ke bawah. Di sini kita buat lagi. Sini kita buat seperti ini. Lalu kita blok, kita zoom out dulu ya. Zoom out itu bisa menggunakan scrolling yang ada di mouse, atau kalau teman-teman tidak menggunakan mouse, dengan kata lain hanya mengandalkan touchpad, itu bisa menggunakan di sini ada namanya zoom tool. Nah, ketika ini aktif, klik kiri akan menjadi zoom in atau memperbesar, klik kanan akan menjadi zoom out atau memperkecil. Kita kembali pada pick tool di sini. Setelah itu kita blok di sini, blok semua objek sehingga ada di dalam kotak seleksi, sehingga akan muncul ini. Ini klik yang wedge, fungsinya untuk menggabungkan semua objek menjadi satu. Klik sehingga objek tersebut akan bergabung menjadi satu seperti ini. Setelah itu kita coba kasih warna ya biar kelihatan. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman di sini kan ada outline ya. Ini bisa kita hilangkan dengan menggunakan outline pen di sini. Klik objeknya, klik tools outline pen ini, klik no outline. Sehingga toolsnya akan menghilang seperti ini. Fungsinya menurut saya ini bisa memperhalus desain kita. Jadi kalau misalkan masih ada outline itu kelihatannya kan masih belum smooth lah bisa dikatakan. Tapi itu kembali pada kesesuaian teman-teman ya. Misal teman-teman berpendapat bahwa itu tidak usah dihilangkan ya silahkan.
Sini saya memilih untuk menghilangkan outline-nya. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu kita akan menduplikat ini, karena ini kan lengkungan ini juga ada di sisi lainnya. Kita duplikat di sini sehingga menjadi 2 objek. Ini coba kita kasih warna yang berbeda supaya teman-teman nanti tidak kebingungan ya objek satu dengan objek lainnya. Nah, ini objek yang warna kuning. Kita dibalikkan ya, sehingga sisi yang ini akan ada di sisi yang kiri akan berubah menjadi sisi yang kanan. Dengan klik objeknya, kalau sudah seperti ini, klik ini mirror horizontally, klik sehingga berubah seperti ini. Nah, ini coba kita ratakan ke bawah dengan cara klik objek yang kuning seperti ini, tekan tombol shift-nya masih ditekan, lalu klik yang biru, klik sehingga muncul seperti ini. Kalau muncul seperti ini berarti kombinasi tombol shift-nya dengan drag dengan klik, mohon maaf, itu berarti berhasil. Setelah ini kita tinggal tekan huruf B atau rata bawah. Setelah itu kita klik di luar di sini, ini klik lalu ditarik di drag sini sambil disesuaikan di sini. Nah, ini kita zoom supaya ini belum rata ya bawahnya. Kita ratakan. Ini coba kita zoom di sini. Ini sesuaikan saja supaya pas di sini. Yap, sudah. Silahkan disesuaikan saja. Kalau sudah, kita gabungkan kembali dengan cara blocks objek yang biru dan yang kuning, lalu gabungkan kembali dengan weld sehingga sudah bergabung seperti ini. Baik, sudah ini ya, sudah agak lebih mirip. Kita lihat kembali. Nah, setelah kita membuat ilustrasi kubah ini kan juga ada ilustrasi kubah di sini. Nah, ini nanti kita tinggal duplikat saja di objek yang sudah kita buat sebelumnya. Misal ini kita duplikat seperti ini. Kita kasih warna agak gelap, duplikat sebanyak 1 dulu ya. Sini kita simpan di sini. Jadi kita akan menghasilkan perpotongan antara 2 objek ini. Klik 2 objek yang biru yang ini, tekan tombol shift, klik yang ini yang gelap, lalu kita klik ini intersect. Fungsinya untuk menghasilkan objek perpotongan hasil dari 2 objek. Kalau kita klik, nah ini udah ada objeknya ya. Kalau kita geser di sini, udah ada di sini. Jadi perpotongan hasil dari objek yang biru dengan objek yang hitam, artinya adalah objeknya sekitar sini, sehingga muncul ini. Ini kita delete. Ini kita posisikan di sini tengah. Tekan huruf ini untuk ke tengah seperti di sini. Ini klik ininya, tekan tombol shift lalu klik ini, tekan huruf B sehingga rata bawah dan tekan huruf C supaya rata secara horizontal. Nah, ini kita duplikat kembali. Kita letakkan di sini. Ini coba kita agak transparankan dengan menggunakan transparency tool. Klik lalu klik ini uniform transparency. Nah, seperti ini. Kita coba di sini, letakkan di sini sehingga agak transparan teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini juga potong ya, ini bisa dipotong di sini. Kita menggunakan potongnya buat dulu objek segi 4 seperti ini. Lalu kita klik ini, klik objek segi 4-nya, lalu klik objek yang transparan ini pakai tombol shift ya, lalu klik ini sehingga muncul seperti ini. Ini pilih di sini ada trim. Trim itu fungsinya untuk memotong objek. Kalau kita klik ini akan otomatis terpotong seperti ini. Baik, ini kita duplikat. Kembali kita balikan dengan menggunakan mirror horizontally. Ini supaya otomatis berada di bawah sini, di sini dan rata secara kanan. Kita klik dulu ini objeknya seperti ini, tekan tombol shift, lalu klik objek warna biru ini.
lalu tekan huruf P sehingga rata bawah, dan tekan huruf R supaya rata ke kanan atau right. Nah, seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Ini warnanya biru gelap ya, saya ubah dulu warnanya supaya sesuai. Seperti ini. Nah, seperti ini. Baik, sudah agak mirip-mirip dikit ya. Nanti ini bisa kita potong juga karena kan ini rada kepanjangan ya. Selanjutnya kita membuat objek ini, kotak kuning ini, dengan menggunakan rectangle tool atau tools yang berbentuk segi empat di sini. Silahkan dibuat sini. Ini pakai CTRL supaya sama sisi ya di sini. Nah, seperti ini, lepas silahkan. Ini kita kasih warna kuning. Nah, ini kan kalau kita geser objek warna kuning ini ternyata ilustrasi kubahnya tertutupi. Supaya kemudian objek warna kuning ini ada di bagian bawah ilustrasi kubah ini, kita bisa menggunakan cara ini. Pertama, klik ini objek kuningnya ini. Lalu setelah muncul tanda seleksi dari objek seperti ini, kita tinggal tekan CTRL page down. CTRL ditambah dengan tombol page down. Seperti ini. Terus, nah seperti ini. Lakukan lagi sampai seperti ini dan yang terakhir. Jadi CTRL page down ini fungsinya untuk menjadikan objek berada satu tingkat di bawah objek yang lain. Kalau CTRL page up nantinya fungsinya untuk menjadikan objek menjadi satu di atas objek yang lain. Terus karena ini ada beberapa objek, makanya kita perlu menggunakan fungsi CTRL page down atau page up beberapa kali sesuai dengan jumlah objek yang ada. Seperti ini. Kalau sudah di bawah seperti ini, kita hilangkan dulu outline-nya. Seperti ini, lalu kemudian supaya lebih cepat dan rata bawahnya dan ada di tengah, kita menggunakan fungsi tombol shift ya. Ini diklik dulu objek yang kuningnya, tekan tombol shift, lalu klik ini objek yang akan kita ratakan. Sini rata bawah, klik B, lalu tekan huruf C untuk rata tengah seperti ini. Nah, ini sudah mirip ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita membuat ini lentera. Kita akan membuat ilustrasi lentera seperti ini. Ini cukup mudah juga untuk membuatnya. Kita akan menggunakan tools ranching tool. Jadi kita akan buat segi empat panjang seperti ini. Lalu kita akan lengkungkan sudutnya dengan menggunakan shape tool di sini. Shape tool itu sekali lagi fungsinya untuk edit objek ya. Ini silahkan ditarik sini, di drag seperti ini sehingga ada lengkungan seperti ini. Lalu coba kita lihat lagi ini. Nah, di sini setelah lengkungan itu ada, nanti kita akan membuat lengkungan lagi tapi secara horizontal seperti ini. Jadi nanti akan kita buat dua. Langsung saja ya. Kita buat dulu lengkungannya di sini. Dengan menggunakan segi empat ya, kita buat segi empat di sini, agak panjang seperti ini. Lalu kemudian kita edit dengan shape tool supaya melengkung seperti ini. Ini terlalu panjang ya, kita perkecil seperti ini dengan menggunakan shift. Ini supaya otomatis kedua sisinya ikut mengecil. Nah, ini ketika kita menggunakan tombol shift. Jadi kalau kita hanya menggunakan klik saja atau di drag seperti ini sisi yang lain tidak akan mengikuti. Tapi kalau misalkan menggunakan ditambah dengan tombol shift, ini otomatis akan mengikuti seperti ini. Baik, kita duplicate, digandakan untuk sisi yang di atasnya di sini. Coba kita blok supaya rata di tengah semuanya. Lalu tekan huruf C. Setelah terblok seperti ini. Lalu kita, mohon maaf, ini IDM-nya sudah habis ya masa ininya. Baik, kita potong objek yang segi empat ini sehingga nanti garis yang ini akan menghilang. Klik ini di sini, lalu tekan tombol shift, klik yang objek yang besarnya yang ini, lalu kita potong dengan trim. Nah, kalau ini kita geser, ini akan kelihatan. Nah, maka objek ini akan terpotong. Tapi ini jangan dipindahkan sebenarnya. Ini hanya untuk memperlihatkan bahwa
Seperti inilah hasil potongan objeknya. Ctrl+Z untuk kembali seperti semula. Ini juga sama, kita potongkan, klik objek yang panjang ini, lalu kita klik yang ininya, kita pilih trim untuk memotong sehingga seperti ini. Nah, ini juga bisa diperkecil ya, disesuaikan. Ini mungkin terlalu panjang. Sini seperti ini. Selanjutnya coba kita lihat lagi. Di sini ya kita akan membuat kacanya supaya di sini kan ada 3 kacanya ya. Ini sama menggunakan, kita membuat dulu segi 4 sini. Kita buat dulu segi 4-nya di sini. Seperti ini. Kita tengahkan dulu. Ini klik objek yang segi 4 kecil ini, lalu tekan tombol shift dan klik yang ini yang besarnya. Klik. Lalu tekan huruf E untuk rata secara vertikal dan tekan huruf C untuk rata secara horizontal seperti ini. Kalau sudah, kita klik di luar, klik lagi objek yang ininya, lalu kita lengkungkan dengan shape tool seperti ini supaya ujungnya atau sudutnya tidak lancip. Nah, seperti ini. Lalu kita duplikat. Ini manual pick tool ya, diduplikat Ctrl+D. Kita perkecil seperti ini, letakkan di sini. Ini kurang kecil ya. Seperti ini disesuaikan. Kita ratakan dengan objek yang satunya dengan cara klik ini. Kalau sudah seperti ini, klik yang ini, lalu tekan huruf E supaya rata secara horizontal seperti ini. Lalu kita duplikat supaya seperti ini, Ctrl+D ya, menggunakan Ctrl+D, kita posisikan di sini. Kita ratakan kembali karena ini tidak rata. Ini tekan tombol shift, lalu klik ini, lalu tekan huruf B seperti ini. Jadi bisa menggunakan huruf B atau huruf C. Jadi karena ini tingginya sama, jadi dengan menggunakan huruf B bisa atau huruf E juga bisa. Tapi caranya tadi menggunakan shift dulu seperti ini. Kalau sudah seperti ini tinggal tekan huruf B atau E sehingga rata. Seperti itu. Lalu selanjutnya ini sudah lebih mirip ya. Ini sepertinya kita blok dulu sini seperti ini, blok sini. Kita bisa menggunakan tombol keyboard arah bawah. Ke bawah kan seperti ini. Kita beri warna biru ya di sini. Biru agak gelap seperti ini. Kita hilangkan outline-nya dengan outline pen seperti ini. Lalu kita ini nah ini perlu diketahui ya, ini masih satu objek, hanya belum, jadi meskipun ini sudah dipotong, ini ternyata masih berpisah objeknya, sehingga ketika kasih warna satu, maka objek yang lain akan ikut terwarnakan. Kita coba pisahkan sudutnya, tekan tombol keyboard Ctrl+K untuk memisahkan objek hasil dari perpotongan yang sudah dipotong ya. Kita klik di sini, itu sudah terpisah seperti ini. Sudah bisa dikasih warna masing-masing. Ini kalau kita lihat warnanya adalah coklat ya, coklat agak terang. Sini kita posisikan di sini. Seperti ini juga sama. Ini warna agak terang seperti ini. Ini warna oranye. Seperti ini sama. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingin memberi warna di sini, ini pakai dengan, jadi pilih warnanya, lalu tekan fill di sini seperti itu. Beda dengan di sini, kalau di sini kan pilihan warnanya terbatas, tapi cara pewarnaannya tinggal diklik saja. Jadi tidak usah diklik fill lagi. Jadi kalau di sini langsung bisa mewarnai. Nah, kalau di sini kan ada pilihan, ada fill, yaitu untuk memberi warna objek, atau dengan outline. Outline itu untuk memberi warna dari outline-nya.
Ini tidak kita butuhkan kalau outline, karena ini juga semua outline-nya akan nanti kita hilangkan. Di blok semuanya kita hilangkan semua outline-nya. Seperti ini. Ini warnanya salah ya. Ini agak gelap. Nah, seperti ini. Ini terlalu gelap ya. Baik, seperti ini. Nah, ini kita coba ini. Coba ini kita blok di sini. Lalu supaya ini menjadi satu objek, bisa dengan kita gabungkan atau di grouping saja supaya masih kita edit nantinya. CTRL-G untuk grouping. Jadi ketika digeser seperti ini sudah menjadi satu grup. Jadi ketika kita memberikan warna, bisa kita kasih warna di sini. Ini otomatis semuanya akan mengikuti. Setelah itu kita beri efek lampu di sini. Kita buat lingkaran di sini. Seperti ini. Ke pick tool, klik pick tool, lalu kita setelah ini tekan tombol shift, lalu klik di sini, tekan huruf C supaya persis ke tengah. Lalu kita hasilkan perpotongan antar objek di sini. Klik intersect. Nah, langsung kita kasih warna di sini. Jadi jangan digeser dulu ini. Klik sehingga seperti ini. Yang ini kita delete saja, yang lingkarannya. Seperti ini. Lalu kita buat di sini untuk gantungan lentranya di sini. Seperti ini. Kita lancipkan di sini dengan shape tool. Lalu kita ketengahkan, biasa klik objeknya, lalu tekan tombol shift, klik di sini, tekan huruf C di sini. Nah, kita akan memotong objek ini supaya ini terpotong lengkung di sini. Klik dulu objek yang ini, yang lengkungan ini, lalu tekan tombol shift, lalu klik objek yang ini, sehingga muncul seperti ini. Lalu kita klik trim di sini, klik sehingga kemudian ini terpotong seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kita kasih warna ini coklat. Ini bisa langsung dideteksi warnanya di sini. Klik di sini sehingga akan berubah otomatis seperti ini. Klik fill di sini. Ini kita hilangkan outline-nya ya. Seperti ini. Nah, kita buat lagi segi 41 di sini. Ini agak panjang di sini. Dilengkungkan sedikit dengan shape tool di sini. Kita kasih warna di sini. Kita hilangkan outline-nya. Zoom out, lalu kita buat garis untuk talinya di sini ya. Nah, seperti ini. Kita hilangkan outline-nya. Kita perpanjang di sini. Baik, ini sudah jadi ya. Ini kita tinggal letakkan. Kita ini belum ke tengah, ini ke tengahkan dulu, klik ini garisnya. Tekan tombol shift, lalu klik ini, klik, tekan huruf C. Nah, sehingga ke tengah seperti ini. Baik, kita blok, di grouping dulu. Jadi supaya, kenapa harus di group? Jadi supaya kita nggak pecah lagi nanti ini ya, supaya seperti ini. Kita kontrol aja dulu ya. Kalau sudah di group ini, jadi kalau misalkan kita group seperti ini, kalau sudah di blok muncul seperti ini, lalu kita tekan CTRL-G untuk grup. CTRL-G, nah seperti ini, sehingga ini sudah di grup. Nah, kalau kita digeser satu ini objek, nah maka objek yang lainnya juga akan bergeser. Baik, kita perkecil. Nanti untuk memperbanyaknya kita tinggal menggunakan CTRL-D, klik objeknya lalu CTRL-D seperti ini. Duplikat saja silahkan. Kita posisikan seperti ini. Ini kita perkecil ya. Nah, seperti ini. Ini juga kita perkecil. Nanti silahkan disesuaikan saja besarnya. Ini juga sama, diduplikat dulu. Kita perkecil sini. Ini terlalu besar.
Nah, kalau misalnya ingin memperpanjang ini jangan langsung di seperti ini ya, karena ini akan menjadi lonjong. Untuk memisahkannya kembali, karena ini tadi sudah di grup, kita tinggal menggunakan fungsi ctrlu untuk di ungroup atau memisahkan objeknya kembali. Setelah ctrlu, kita bisa memperpanjangnya seperti ini, jadi udah misah kembali seperti itu. Nah, kita sesuaikan. Ini juga sama. Sebenarnya kita tinggal supaya cepat ini di grup dulu ya, karena tadi kita sudah ungroup seperti ini. Ini kita grup dulu supaya tidak berpisah kembali. Kita blok lagi seperti ini semuanya, lalu di ctrlg supaya kita grouping semua objeknya. Lalu kita akan potong garis ini yang lebih garis yang lebih ini, yang talinya ini akan kita potong dengan menggunakan segi 4 di sini. Jadi kita buat segi 4 di sini. Baik, seperti ini kita pakai pick tool. Ini setelah terseleksi objek seperti ini, kita tekan tombol shift lalu klik grup objek yang ini. Klik salah satu saja. Karena sudah di grup ya. Lalu kita klik sini trim, sehingga ini akan terpotong semua garisnya. Rata semua di sini sesuai dengan perpotongan segi 4 ini. Kita delete segi 4-nya. Lalu kita ini copy. Jadi grup objek bisa kita copy juga, sama menggunakan ctrld, duplikat ya di sini. Nah, ini kan tinggal kita balik menggunakan ini seperti ini. Kita posisikan di sini. Nah, seperti ini. Lalu ini sudah lebih mirip ya. Selanjutnya kita akan membuat objek bintang seperti ini. Kita akan membuatnya dengan menggunakan polygon tool di sini. Ada polygon tool. Kita buat di sini menggunakan ctrl ya supaya sama sisi. Lalu kita kurangi sudutnya menjadi 4. Kita edit supaya lengkung. Ini hilangkan dulu titik yang ini dengan cara double klik. Di sini klik di sini, lalu kita klik ini fungsi convert to curve untuk menghasilkan panah untuk melengkungkan di sini. Ini lengkungkan ke dalam seperti ini. Lalu kita juga lengkungkan sisi sebelah sini. Seperti ini. Ini kurang lengkung ya. Nah, seperti ini. Ini kita kasih, karena ini warnanya kuning, kita kasih warna coklat di sini. Di warna silahkan disesuaikan saja. Seperti ini kita perkecil bintangnya di sini. Nah, ini bisa kita duplikat untuk memperbanyak ya. Jadi tidak usah kita membuat membuat objeknya lagi dari awal satu persatu. Kita bisa menduplikat sebanyak mungkin. Jadi supaya lebih cepat, ini bisa duplikat secara banyak juga. Tinggal di blok dulu ya objeknya. Tinggal kita seperti ini. Saya duplikat kembali. Diduplikat lagi seperti ini. Coba di mirror. Nah, seperti itu. Nah, kita blok juga di sini bintangnya. Kita duplikat di sini. Lalu letakkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, itu selanjutnya kita akan membuat huruf di sini. Di sini kita akan membuat huruf. Kita akan menulis huruf dengan menggunakan objek huruf ya, dengan text tool di sini. Jadi untuk membuat objek berupa huruf, kita bisa menggunakan di sini text tool. Klik fungsi text tool ini yang simbolnya itu huruf A. Klik misalkan di sini. Misal di sini kita Ramadan. Ramadan di sini. Klik pick tool ya untuk menyeleksi objeknya. Kita bisa memperbesar di sini objeknya. Karena akan kita letakkan di sini, kita beri warna kuning dulu. Sini, klik. Kita geser di sini. Kita ganti fontnya, ini bisa di sini. Bisa seperti ini. Harus sesuaikan. Kita buat lagi
klik sini text tool, klik di sini 1441 Hijriah. Klik pick tool dulu, kita kasih warna dulu ya biar kelihatan, warna kuning tentu saja. Nah, di sini kita bold coba. Nah, seperti ini. Baik, jika teman-teman atas nama organisasi di sini bisa dibuat lagi sini. Silakan buat lagi di sini. Misal segenap keluarga besar, enter. Organisasi teman-teman, organisasi atau lembaga. Ini organisasi atau lembaga, silahkan diisi organisasi atau nama lembaga masing-masing. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kita klik pick tool. Kalau sudah, kita ketengahkan rata tengah ya dengan menggunakan center di sini. Lalu kita tempatkan di sini. Kita beri warna putih bisa, mau kuning bisa. Saya milih warna kuning. Kita ganti warna fontnya. Silakan untuk font disesuaikan saja. Ini kita blok dulu ya yang Ramadan dan Hijriah. Kita grouping supaya tidak berpindah-pindah, supaya tidak acak-acakan ya. Seperti ini. Kita ketengahkan. Ini juga sama, kita ketengahkan. Ini bisa double klik di sini, lalu kita blok di sini. Kita berbesar ucapan ininya. Ini size-nya silahkan bisa di ini. Seperti ini. Nah, untuk memperbesar ini spasi antar baris, ini kita bisa klik objeknya, objek yang teks ini, lalu kita masuk ke sini. Objek properties. Sini ada di sini nih. Ini kita taikan. Nah, seperti ini. Nah, untuk di sini teman-teman, ini kan ada logo lembaganya ya. Ini silakan bisa di input di sini dengan cara masuk kita ke ini. Di sini window explore, cari logonya. Misal di sini saya sebentar Nah, ini logonya ada. Jadi kita tinggal drag ini logo yang ada di window explore di sini di folder teman-teman, ditarik ke sini. Lepas di sini. Saya ingin di sini. Karena objek saya PNG, maka kemudian untuk backgroundnya itu transparan seperti ini. Atau jika teman-teman objeknya belum PNG, itu harus di trace dulu atau dibuat ulang dulu menjadi bentuk vektor sehingga backgroundnya menjadi transparan seperti itu. Nah, di sini di bawah juga bisa teman-teman bisa cantumkan akun Instagram atau akun media sosial lainnya atau websitenya. Ini untuk misal di sini websitenya adalah MCV Office, Instagramnya ya, Instagram dulu MCV, @MCV Office. Ini akan Instagramnya. Untuk webnya klik lagi satu lagi. Sini websitenya mcvoffice.com. Oke, pick tool ini bisa diganti fontnya. Misal saya menggunakan ini. Nah, untuk logonya bisa kita cari di internet di sini. Misal di sini kita cari logo Instagram. Di sini ke image di sini. Misal ini
Coba kita ini di copy saja, copy sini, kita paste di sini. Setelah itu kita trace ya, jadi biar ini gambarnya bisa kita coloring. Nah, seperti ini kan, kalau misalkan kita kasih warna nggak bisa kan, karena ini gambarnya adalah bitmap, maka harus dikonvert dulu menjadi vektor ya, dengan cara ini klik gambarnya yang ini udah diklik seperti ini, klik bitmap di sini, lalu outline trace di sini. Jadi di trace sini, pilih line art. Nah, sehingga backgroundnya ini akan transparan dan ininya akan menjadi objek. Klik OK. Kita geserkan di sini. Nah, ini yang vektornya ya. Ini yang gambarnya kita delete saja. Delete. Ini kalau kita kasih warna ini akan terwarnai semuanya. Jadi sebelum kita kasih warna, kita CTRL-U dulu di ungroup. CTRL-U, kita delete ini, yang putihnya yang ini. Kita delete, digeser, coba di delete. Delete. Ini juga sama, di delete, klik, lalu tekan tombol delete. Kita blok lagi, kita group, CTRL-G. Kita kasih warna kuning. Nah, seperti ini. Ini bisa kita perkecil. Tempatkan di sini, kita zoom ya. Ini Instagram di sini. Seperti ini. Lalu kita ini cari logo web. Ini ada, ini yang ini aja. Ini sama, di copy silahkan. Sini di paste di Corelnya di sini. Ini di trace kembali. Line trace, lalu line art. Tunggu sebentar sehingga seperti ini, klik OK. Ini digeser, ini adalah vektornya. Nah, perbedaan kalau yang vektornya ini backgroundnya sudah transparan, kalau ini masih, ini background ya, bukan berarti transparan, ini delete saja. Sini kita CTRL-U untuk memisahkan ininya sehingga kita bisa delete. Ini bisa kita delete setelah di CTRL-U. Ini delete saja, ini delete juga. Kita group dulu. Sini di blok, lalu CTRL-G. Kita kasih warna kuning sama. Kita perkecil, tekan di sini, perkecil seperti ini. Nah, baik seperti ini. Kita blok seperti ini, tekan huruf E supaya rata tengah ya. Klik seperti ini, kita tempatkan di sini. Nah, seperti ini. Ini terlalu besar ya, kita bisa perkecil juga. Lalu kita di grouping, CTRL-G, kita klik setelah seperti ini, klik objek yang huruf ini, yang alamat media sosialnya, lalu tekan tombol shift, klik ini yang biru ini, tekan huruf C supaya rata tengah seperti ini. Baik, sekian tutorial untuk membuat pamflet selamat menunaikan ibadah puasa atau ucapan selamat Ramadan 1441 Hijriah. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa di komen, dan untuk soft filenya ini sendiri saya akan uploadkan di website saya, dan nanti linknya bisa dicek di deskripsi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.